Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan antum, yang menciptakan orang tua antum, yang menciptakan kita semua, menciptakan pohon, air, hewan, seluruh alam semesta ini termasuk bumi yang kita tempati hari ini. Nah, kemarin antum di hari Selasa kemarin atau di pekan yang kemarin, antum sudah belajar tentang keimanan kepada malaikat dengan menggunakan akal, yaitu bagaimana mempercayai bahwa malaikat itu benar adanya, tidak hanya dengan perasaan kita, tapi juga dengan akal kita. Nah, semua tadi setelah kita yakin dengan adanya malaikat, bahwa malaikat itu ada, maka hari ini kita lanjutkan bagaimana beriman kepada hari akhir atau ke hari kiamat semata-mata karena berdasarkan dari wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi penutup nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelahnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada bab ini adalah bab yang luar biasa ya, sebuah bab yang membahas tentang sebuah keimanan bahwa pada akhirnya bumi kita ini akan terjadi hari kiamat. Kejadian ini tidak hanya diyakini karena melalui teknologi ya, diyakini dari teknologi atau sains, tapi semata-mata memang ini dikhabarkan dari yang menciptakan bumi kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam sebuah kitab suci yang bernama Al-Qur'an, di mana sebelumnya kita sudah mendeteksi nih, sudah mencari tahu bahwa Al-Qur'an itu memang benar sebuah kitab suci, bukan kitab buatan Rasulullah, bukan kitab suci, bukan kitab yang dikarang oleh manusia, tetapi benar-benar sebuah kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi kita ini, yang menciptakan seluruh alam semesta yang kita tempati pada hari ini. Apakah antum tahu? Apakah antum sudah mengetahui bahwa banyak sekali perkara-perkara gaib yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an? Itu salah satunya adalah tentang adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, sebelum kita membahas kabar tentang hari kiamat, di dalam Al-Qur'an yang kita yakini adalah kitab suci, mari kita tengok menurut ilmuwan di dunia dalam memprediksi bahwa bumi kita ini akan terjadi kiamat. Berapa sih usia bumi yang kita tempati hari ini? Sampai kapan gitu kan? Nah, sesungguhnya segala upaya telah dilakukan para ilmuwan dunia untuk mengetahui usia planet yang kita tempati hari ini, yaitu dengan mendata bebatuan yang ada di lapisan kerak bumi yang kita cintai ini. Bahkan penelitian bebatuan tidak hanya menyeluruh di permukaan bumi, tetapi juga sampai di bulan dan meteorit yang jatuh ke bumi. Jadi kita bisa menyebutnya dengan istilahnya meteor ya. Mungkin antum pernah sering mendengar meteor. Tidak hanya itu, jadi berbagai upaya lainnya juga dilakukan nih untuk memprediksi usia bumi kita. Seperti dengan melihat perubahan permukaan lautan. Waktu yang dibutuhkan bumi atau matahari untuk mendinginkan suhu hingga kadar garam di laut. Itu juga bisa. Kemudian bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara untuk mengukur perubahan permukaan laut, kemudian waktu yang dibutuhkan bumi atau matahari untuk mendinginkan suhu hingga kadar garam di laut. Nah, nanti antum bisa belajar lebih jauh di pelajaran sains ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi, memasuki abad ke-20,
para saintis, para ilmuwan itu menyempurnakan proses penanggalan radiometrik. Metode ini, apa itu radiometrik? Nah, nanti antum tanya tuh di pelajaran sains atau geografi ya. Metode ini dilakukan untuk mengetahui usia bumi. Jadi dengan cara penanggalan atau kalender radiometrik, maka ini untuk mengetahui berapa sih usia bumi ini. Nah, batuan tertua di bumi yang ditemukan hingga saat ini adalah bernama Akasta Jenis. Diprediksi berusia 4,03 miliar tahun yang lalu. Di barat Kanada dekat Great Slave Lake, ditemukan di Kanada. Di mana letaknya? Nah, itu belajar di geografi ya. Nah, hari. Kemudian untuk menyempurnakan usia bumi, para ilmuwan mulai melihat faktor lain, yakni dengan mempelajari benda-benda lain di tata surya. Para ilmuwan dapat mengetahui lebih banyak tentang sejarah awal planet ini. Menurut mereka, usia bumi sekitar 4,54 tahun. Sedangkan galaksi Bima Sakti itu 13,2 miliar tahun. Sementara alam semesta berusia 13,8 miliar tahun. Jadi banyak banget ya. Sekarang kan baru berapa? Sekarang baru sekitar 2020 ya. Ini yang sudah Masehi, belum yang sebelum Masehi. Kemudian sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh University of East Anglia Inggris memperkirakan bumi masih mampu menopang kehidupannya setidaknya 1,75 miliar tahun mendatang. Tapi ada syaratnya, selama tidak ada bencana dahsyat, misalnya akibat nuklir. Kemudian jadi kering kerontang. Bayangkan kalau lautan jadi kering, apa yang terjadi? Tentu sangat panas bumi kita ini. Tidak ada hujan. Karena air hujan dari air laut kan berasalnya. Dan tentu saja kondisi kehidupan termasuk manusia tak bakal mampu bertahan tanpa adanya air. Nah, tadi sekilas dari sudut pandang para ilmuwan modern abad hari ini. Nah, apakah antum tahu? Jauh sebelum ada penelitian-penelitian yang tadi Ustadz sebutkan ya, maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dan dikabarkan bahwa 1441 tahun yang lalu, bahwa di situ disebutkan di dalam Al-Quran akan terjadi hari kiamat. Allah mengabarkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya di surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu
yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung yang berat itu seperti bulu yang terbang, seperti bulu ayam yang terbang. Bisa jadi bulu ayam atau bulu burung yang berterbangan ini. Itu di Quran soal Qari'ah ayat 4 sampai ayat 5. Kemudian ada lagi di surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran surat Az-Zalzalah 1 sampai 2, yaitu apabila bumi diguncangkan, ini maksudnya gempa nih, gempa yang sangat dahsyat. Ini bisa jadi tsunami yang sangat besar ketika ada gempa yang sangat dahsyat. Kemudian bumi mengeluarkan beban berat di dalam kandungannya. Misalkan Gunung Merapi meletus kan di dalam bumi itu. Gunung Merapi meletus. Apa semua gunung berapi meletus? Ya bisa jadi kiamat kan. Bahkan Indonesia ini dikelilingi oleh Gunung Merapi. Cincin api itu ada di Indonesia. Seluruh wilayah Nusantara kita ini hampir sebagian besar pegunungan. Jadi banyak gunung berapi yang aktif. Nah, ini di pelajaran geografi antum bisa belajar ini. Tapi kita mempelajari dari sisi hari kiamatnya. Nah, melalui kabar dalam Al-Quran itulah kemudian lahirlah para ilmuwan muslim seperti Al-Battani yang lahir pada tahun 853 Masehi di Haran, Turki. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang saintis yang ahli dalam bidang astronomi. Jadi ada orang hebat sebelum orang-orang kafir itu orang muslim dulu sudah ada yang hebat bisa astronomi. Seorang ulama dan astronomi. Penemuannya yang sangat terkenal apa? Yaitu tentang penentuan tahun matahari selama 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Ternyata yang menemukan kaum muslimin. Satu tahun itu ada 365 hari. Oleh Al-Battani itu kan. Ada nggak yang lainnya? Dan masih banyak yang lainnya ya, ilmuwan muslim. Luar biasa nih. Orang muslim itu cerdas, tidak hanya solih dalam hal agamanya, faqih dalam agamanya, tapi juga terdorong dari ayat-ayat Quran yang dia hafal, maka untuk meneliti sains. Nah, jadi harus seperti itu, kaum muslim harus hebat. Bermanfaat buat seluruh manusia, baik muslim maupun non-muslim. Rahmatan lil alamin. Nah, para anak-anak yang solih dan solihah, yaitu para penghafal Al-Quran yang dirahmati Allah SWT, maka kita sebagai umat muslim mempercayai bahwa hari kiamat itu bukan karena adanya riset-riset para ilmuwan atau penelitian oleh para ilmuwan. Namun, karena apa? Karena semua tadi sudah dikabarkan di dalam Al-Quran. Namun, ilmuwan muslim agar semua dari dorongan ayat-ayat tadi mereka meneliti, jadi lebih yakin, lebih mungkin ya. Jadi di Quran dikabarkan, maka langsung diteliti dengan akalnya, dengan kemampuan akal, maka lebih kuat imannya. Jadi tidak hanya doktrin misalkan, pokoknya kiamat ada, tapi nggak tahu bagaimana meneliti apakah tanda-tanda kiamat itu. Maka dengan sains tadi bisa untuk membuktikan bahwa kiamat itu ada. Tapi kita dari di Sakofah melihat dari sisi Al-Qurannya, jadi bahwa Al-Quran itu tidak ada penjelasannya bahwa hari kiamat itu benar adanya, yaitu dari sebuah kitab suci yang diturunkan kepada seorang nabi yang mulia Muhammad SAW, yang sudah terbukti bahwa Rasulullah ini beliau adalah seorang nabi dan rasul yang pernah kita bahas sebelumnya. Kita pernah membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Maka tentu apa-apa yang beliau bawa dan kabarkan, maka kita wajib mempercayainya. Karena kita sudah yakin dengan beliau. Maka ucapannya, lisannya, perbuatannya, diamnya, semua kita percayai. Menjadi sebuah hukum atau sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian jika hari ini ada penelitian yang membenarkan adanya hari kiamat, maka hal itu tidak lebih hanya untuk menguatkan bahwa kiamat itu adalah benar adanya. Dan semakin menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang isinya benar, yang datangnya dari Sang Pencipta bumi kita ini dan alam semesta, yaitu Allah SWT. Tentu
Benar, karena Allah yang menciptakan bumi kita, jadi Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam bumi, yang di atas bumi, dan diantaranya bahkan mengetahui sampai kapan bumi ini, dari mulai awal, bagaimana penciptaannya, sampai kapan dia akan hancur. Allah yang mengetahui, Allah yang menentukan, karena Allah yang menciptakan. Seperti itu ya. Baik, semoga dari tadi yang Ustaz ceritakan bahwa hari kiamat itu ada menjadi sebuah keyakinan antum, dapat diambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Jadi ketika kita sudah mempercayai hari kiamat, maka tidak hanya yakin aja kiamat ada, namun yang penting adalah apa yang akan kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Mungkin bisa besok lusa, tahun depan, atau tahun berikutnya. Tapi ini nggak penting. Yang penting adalah ketika kita sudah yakin hari kiamat ada, maka apa yang akan kita persiapkan? Bekal apa yang sudah kita akan persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Karena tidak ada yang tahu nih hari kiamat terjadi. Yang ada adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda yang besar adalah salah satunya ada dengan diutusnya Rasulullah menjadi penutup para nabi. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Yaitu ketika ada seorang nabi sudah diutus, yaitu Rasulullah diutus, maka menjadi tanda-tanda hari kiamat. Belum tanda-tanda yang lain seperti mati mendadak, kemudian nanti ada tunggu dajjal, segala macam. Nah, nanti banyak lah seperti itu ya. Jadi hikmahnya adalah kita harus bisa mengambil hikmahnya. Apa yang kita persiapkan, amal solihnya apa. Jadi ketika sudah yakin amal solihnya apa kita siapkan. Apakah dengan membaca Al-Quran atau dengan amal solih, dengan dakwah, seperti itu ya. Jadi amal-amal solih itu yang menjadi bekal yang akan berarti atau bermanfaat ketika hari kiamat dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga malah ketakutan akhirnya nggak berbuat apa-apa untuk kebaikan, untuk agama kita, untuk amal soleh kita. Justru karena adanya sesuatu yang gaib hari kiamat yang dirahasiakan ini, maka kita berlomba-lomba untuk mencari amal soleh, mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada waktu untuk santai atau malas-malesan ya, tidak membuang waktu yang percuma, karena kita tidak tahu usia kita ini sampai kapan. Bisa jadi Ustadz yang duluan atau antum yang duluan. Jadi tidak bisa diukur dengan usia. Baik, itu saja Ustadz. Untuk tugasnya nanti Ustadz kirimkan setelah materi. Semoga semua tetap semangat untuk terus mengkaji Islam dan mengamalkannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari Ustadz Edi. Ustadz tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.